Direktur Tindak Pidana Umum Andi Polri mengatakan penetapan tersangka terhadap Brigadir Riki dilakukan penyidik tim sus atas kecukupan 2 alat bukti pembunuhan. Brigadir Riki dijerat dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sementara Barada Richard Eliezer yang merupakan tersangka kasus meninggalnya Brigadir Yosua mengajukan diri sebagai justice collaborator dan pengajuan ini dilakukan untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadipropam Irjen Pol Verdi Sambo. Akankah tabir kematian dari Brigadir Yosua semakin terang benderang pasca Barada Eliezer menjadi justice collaborator? Kami akan bahas pada siang hari ini bersama dua narasumber kami. Sudah ada Pak Hasto Atmojo selaku Ketua LPSK dan juga ada Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang selalu. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak Sugeng. Pak Sugeng ini dari Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Saya mau ke Pak Hasto terlebih dahulu. Pak Hasto, untuk perkembangannya bagaimana ya untuk permohonan perlindungan yang diajukan oleh Barada Eliezer ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir Yosua, Pak Hasto? Ya, jadi sampai saat ini kami juga belum ada kontak secara langsung dengan Barada pengacaranya yang baru setelah yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka. Tapi kami mendengar dari media saja bahwa pengacaranya sudah akan mengajukan permohonan justice kolaborator karena Baradae sudah menyatakan bersedia menjadi justice kolaborator dan mengaku dia bukan pelaku, bahkan bukan pelaku utama. Baik. Jadi kita menunggu kedatangan pengacara, syukur-syukur bersama dengan Baradae sekalian. Artinya tidak ada dorongan ya Pak Hasto dari sejak awal asesmen terhadap Barada Eliezer ini dilakukan di LPSK, ada pihak Anda yang mendorong agar ya udah jadi justice collaborator saja jika Anda sudah menjadi tersangka nantinya. Ada tidak komunikasi sejauh tersebut, sejauh ini? Sudah memprediksi ya Mas, kalau dalam dinamikanya kemungkinan besar yang bersangkutan ini potensial kan ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, opsi bahwa yang bersangkutan akan kita dorong untuk menjadi justice kolaborator sudah kita singgung pada yang bersangkutan. Baik. Problemnya pada waktu itu yang bersangkutan tetap pada keterangannya bahwa dia adalah pelaku dan sendirian. Jadi ya kita sulit waktu itu belum bisa memberikan dorongan secara lebih kuat lagi. Baik. Sebelum kita masuk, silakan Pak. Menjadi tersangka tentu peluang menjadi justice kolaborator jauh lebih besar. Baik, sebelum kita masuk terlebih dalam lagi, terlebih ulas lagi soal justice kolaborator, Pak Hasto, tapi saya ingin tahu ke belakang komunikasi Anda dengan Baradae setelah pencabutan BAP, kemudian berganti BAP yang baru, berganti pengacara yang baru, artinya ada skenario yang memang direncanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus ini. Kalau Anda melihatnya, apakah benar ada skenario yang dibentuk oleh para pelaku ini terhadap kasus ini, Pak Hasto? Kami sih sulit ya, itu kan asumsi atau berspekulasi untuk mengatakan sedemikian. Tetapi paling tidak bahwa di dalam kasus ini ada hubungan-hubungan atau yang disebut sebagai relasi kuasa yang ikut mempengaruhi bagaimana Baradae ini kemudian bersikap ketika kami lakukan asesmen dan investigasi terhadapnya dan kemudian setelah sekarang menjadi tersangka. Ini kan ada perubahan sikap yang sangat sangat frontal ya, yang semula mengaku sebagai pelaku, tetapi dia sendirian dan sebagainya, dan sekarang mengaku dia adalah bukan pelaku tunggal, bahkan dia adalah orang yang diperintah untuk melakukan penembakan tersebut. Oke, artinya Anda memahami ya dan juga menerima narasi baru yang terbangun dari Barada Eliezer dari kuasa hukum yang menyebutkan dari Barada Eliezer ini bukanlah ahli menembak dan juga bukan membela diri ketika penembakan. Betul seperti itu Pak Hasto, Anda terima keterangan yang disampaikan oleh pengacara baru? Pengacara baru kami belum ketemu, Mas.
Kami masih menunggu. Baik, kalau untuk langkah justice kolaborator sendiri seperti apa nanti akan dilakukan pendampingan dari LPSK, Pak Hasto? Ya nanti setelah permohonan itu diajukan, kita akan lakukan pendalaman tentang kesediaan yang bersangkutan, apakah betul-betul bersedia menjadi justice kolaborator. Kita jelaskan syarat-syaratnya apa saja, keuntungan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator apa, dan kemudian kewajiban LPSK apa untuk memberikan perlindungan pada yang bersangkutan. Nah tentu hal ini karena yang bersangkutan sudah menjadi tahanan di Barreskrim, kita akan berkoordinasi dengan Barreskrim. Rencananya kita akan berkoordinasi dengan Barreskrim besok. Sebagaimana surat yang kami kirimkan minggu lalu ke Barreskrim. Pak Hasto, saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng melihat dari keinginan Baradae mengajukan permohonan perlindungan sebagai justice kolaborator, Anda melihat ada tekanan atau tidak dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sehingga ada narasi baru yang tercipta dalam BAP baru bersama kuasa hukum baru, Pak Sugeng? Perkembangan yang membuka ke arah yang kasus semakin terang ini begitu cepat ya. Setelah pengacara Baradae mundur, ya kemudian diganti pengacara baru, karena sangat cepat. Menurut saya kasus ini akan terbuka karena Baradae sudah menyampaikan semua keterangan. Dikombinasikan lagi dengan adanya penangkapan baru terhadap Brigadir RE dan RR ya, yang sudah dikenakan status tersangka juga. Jadi ini bukan akan mengarah kepada pembuktian yang cukup kuat menurut saya. Kita serahkan kepada tim sus ya, terus supaya ini dibuka. Dan saya mendorong juga Pak Ali berbicara Pak Hasto untuk Baradae diberikan status perlindungan, tapi memang tergantung dia nih, harusnya aktif nih pengacaranya datang ya, karena status perlindungan yang diterima nanti sebagai justice kolaborator, saya tahu ada institusi yang bisa membuat ringan tuntutan terhadap Baradae, apalagi ada informasi ya Baradae menembak, tidak menembak. Bahkan ada keterangan yang menyatakan yang menembak itu dia melihat Sambo memegang pistol dan si korban itu jatuh di bawah ya. Jadi siapa yang menembak tidak tahu, tapi Sambo memegang pistol, korban sudah jatuh. Bahkan kalau penyidikan ini kemudian mengarah kepada pembuktian material yang kuat, tidak ada peran Baradae melakukan bantu melakukan ataupun membantu melakukan atau karena dia ditekan ya, dia harusnya bisa dilepaskan ya, bisa dilepaskan. Tapi kita serahkan kepada penyidik lah, begitu. Baik, berarti Anda mengamini ya kalau ada BAP dari Barada Eliezer yang menyebutkan nama-nama pihak yang terlibat sudah dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Apakah nama-nama yang disebutkan ini akan terjerat hukum nantinya, Pak Sugeng, maaf? Oh iya, itu sudah menjadi beberapa informasi yang terbuka ya. Penasihat hukumnya dari informasi dia dan juga informasi yang saya dapat tertutup ya, seperti itu. Ya nanti bisa menjerat. Dan walaupun pembuktian, nah ini kan masalahnya pembuktian alat bukti lain ini atau barang bukti lain ini yang sedang didalami karena ada yang dirusak. TKP dirusak ya. Kemudian barang bukti yang mengakibatkan Irsus bekerja memeriksa 25 orang yang dinyatakan terlibat dalam pelanggaran kode etik ya, yang dikatakan sebagai tindakan unprofesional. Kalau menurut saya ini bukan tindakan unprofesional ya, tapi ini adalah kejahatan. Baik, berarti 25 ini
pihak yang disebutkan oleh Baradae kepada pengacara dan juga penyidik ya Pak Sugeng? Bukan oleh inspektur khusus. Ini kan hasil pemeriksaan inspektur khusus, Irsus ya, atas dugaan pelanggaran merusak TKP, menghilangkan barang bukti untuk upaya menghalangi proses penegakan hukum. Ya, ini ada 25 orang, ada jenderal, 5 kombes, ya, ada juga OBP, ya, AKP, ada kumpul, ya. Ini agak mengherankan dan membelalakan mata saya bagaimana puluhan orang bisa sepakat untuk menutup satu kejahatan. Ini yang membelalakan mata saya ini. Artinya terikat kuat, kalau dalam analisis saya, mereka terikat kuat dalam hubungan dengan Verdi Sambo. Bahkan terkait hubungan yang berpotensi melanggar hukum pun mereka bersedia melakukannya. Nah, ini menjadi kelompok orang yang berbuat melanggar hukum, kelompok orang yang berbuat tercela terkait dengan matinya orang. Ya, kalau mau dikatakan ini sebagai geng, ya saya katakan geng. Baik. Karena terstruktur, ya terstruktur, sistematis melakukan perbuatannya dari dari menghilangkan dari merusak tempat kejadian perkara, kemudian menghilangkan barang bukti, mengarang cerita rekayasa. Bahkan saya mendengar melibatkan seorang penasihat Kapolri itu yang dekat dengan Bapak FS. Jadi perlu didalami ini. Baik, Pak Sugeng, Anda melihatnya bila kasus Brigadir Yosua penuh rekayasa, korban hingga pelakunya adalah polisi, lantas bagaimana dengan kasus yang melibatkan orang-orang kecil, Pak Sugeng? Ya, kalau fenomenanya ini aja direkayasa, ya, yang nyata-nyata terbuka kepada publik, ya bagaimana nih apabila menghadapi kasus-kasus orang kecil, ya? Mungkin orang-orang kecil akan diabaikan, lah kemudian muncul namanya fenomena no viral no justice, sulitnya mencari keadilan, percuma lapor polisi, ya itu kan fenomena yang sudah beberapa waktu terjadi. Memang harus ada perubahan yang sangat mendasar di dalam transformasi kultural Polri, ya harus ada. 25 orang tenggelam dengan seorang yang di atasannya. Ini tidak masuk akal buat saya. Kecuali mereka memang terhubung sudah lama dalam satu kelompok kepentingan. Baik, Pak Sugeng. Begitu. Pak Sugeng, kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang tegas mengatakan untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dapat beriringan dan tidak menafikan kemungkinan pelanggaran pidana. Apa pendapat Anda soal ini? Nanti dijawab usai jeda. Kami juga akan minta pendapat Anda dan juga update Anda dari Pak Hasto terkait dengan pemeriksaan asesmen dari istri Verdi Sambo, Ibu Putri Cenrawati. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kita lanjutkan kembali dialog kami bersama Hasto Atmojo, Ketua Lembaga LPSK, dan juga ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali dialog ini. Saya mau ke Pak Hasto terlebih dahulu untuk mengupdate ya perkembangan terbaru. Kalau kemarin kita lihat Putri Cenrawati sudah berada di luar ruangan, sudah mengunjungi Makobrimob untuk melihat suaminya. Tapi yang saya pastikan terlebih dahulu, bagaimana perkembangan terbaru dari asesmen Putri Cenrawati, Pak Hasto? Sampai sekarang kami belum bisa melakukan asesmen maupun investigasi kepada Bu Putri karena belum bisa ketemu dengan beliau. Dengan munculnya Bu Putri kemarin, ya kami ada harapan lah barangkali dalam waktu dekat segera bisa bertemu dengan Bu Putri untuk mendalami
permohonan yang bersangkutan. Baik, tentunya pihak Anda juga sudah bertemu di awal permohonan perlindungan ya Pak ya di asesmen pertama dengan Pak Irjen Iya, Ferdisambo juga. Apa yang dikatakan oleh Putri Candrawati ke pihak Anda? waktu itu tidak bisa memberikan keterangan sama sekali karena yang bersangkutan masih trauma, menangis terus gitu ya. Yang ditangiskan apa nih Pak? Apakah ada pernyataan lebih detail soal tangisan ini? Enggak ada. Jadi Baik, ya memang sulit berkomunikasi saja. tapi langkah Anda, pihak Anda untuk menjemput bola, melakukan pemeriksaan ke kediaman, apakah ini juga akan dilakukan esok hari atau hari ini Pak Hasto? Ya, kami sudah bersurat kembali untuk menemui beliau dan juga bertitip pesan pada pengacara maupun psikolog yang waktu itu hadir di LPSK agar segera bisa Ibu Putri memberikan keterangan kepada LPSK. Kemudian langkah Anda selanjutnya apakah akan mengirimkan psikolog independen Pak Hasto untuk independensi dari kasus ini? Ya, bukan hanya psikolog tetapi juga bersama dengan staf LPSK yang memang bertugas melakukan investigasi. Baik, Pak Sugeng, masih tersambung Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kan ada dari Komnas HAM yang mengaku masih ragu atas dugaan pelecehan seksual yang menjadi sebab dari tewasnya Brigadir Yosua dan juga tim dari Komnas HAM belum memiliki bukti akurasi informasi apapun terkait dugaan ini. Kalau Anda melihatnya, apakah ada skenario yang diciptakan lagi dari kasus ini? Kita bahas pelecehan dulu ya. Pelecehan dapatkan info bahwa belum ada bukti berupa membuktikan adanya Polye menyentuh Ibu Putri ya. Karena dalam ruangan kamar Ibu Putri itu kan kemudian TKP sudah dibersihkan. Jadi tidak ditemukan jejak-jejak DNA daripada Bripolye ya. Baik pada kamar maupun pada tubuh Ibu Putri. Yang kedua, saya perlu tanya juga kepada penyidik Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya yang pertama kali memeriksa, kemudian ditarik ke Baris. Apakah ada satu pemeriksaan, assessment untuk kepentingan buktian tekanan atau traumatik kejiwaan yang dituangkan dalam bentuk bukti surat yang disebut visum et repertum psychiatrum. Ya. Nah, visum et repertum psychiatrum ini adalah alat bukti seperti visum et repertum bedah mayat, tetapi dilakukan oleh ahli psikologi forensik untuk bisa mendeteksi traumatik yang terjadi, sebab traumatik yang terjadi, dan juga respon atau kondisi kejiwaan daripada korban dituangkan. Kalau ada pelecehan seksual, setidaknya akan dilakukan assessment. Biasanya beberapa kali itu ya. Beberapa kali akan dibuat assessment oleh psikolog forensik, bisa juga dengan seorang psikiater ya, untuk kemudian memeriksa kejiwaan ini. Juga harus ditanyakan, kalau alat bukti ini juga belum ada, ya sebetulnya cerita tentang rekayasa pelecehan itu benar adanya ya. Benar adanya, dan sekarang kan juga Baradae dan juga sumber-sumber lain menyatakan bahwa cerita pelecehan itu dikarang ya, sekarang sebagai satu rekayasa. Jadi itu diabaikan saja. Terbukti Dirtipidum Mabes Polri dan Andirian menyatakan penembakan Baradae sementara waktu itu ya bukan bela diri. Nah sekarang udah berubah lagi nih pasti hasil penyidikan. Karena ada fakta lain jadi kira-kira itu. Nah terkait dengan soal pemeriksaan kode etik ya, itu ada unsur pidananya juga terkait pelanggaran diduga oleh Ferdi Sambo maupun 25 orang yang diperiksa oleh Irsus. Di sana setidak-tidaknya ada 3 pasal pidana yang dilanggar ya. Pasal 221 KUHP
Ya ini menghalang-halangi penyidikan ini ya, menghalangi proses penegakan hukum. Pasal 233 itu menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk keperluan oleh pejabat umum dalam satu proses hukum. Baik. Ya, itu ancamannya 4 tahun. Kemudian terkait dengan penghilangan tampil CCTV cara melawan hak. Apabila CCTV tersebut bukan milik pribadi saudara Irjen Verdi Sambo, tetapi itu adalah milik inventaris misalnya Polri karena ada di rumah dinas, maka bisa dipastikan diterapkan pasal 362. Ya. Nah, siapa yang melakukan ini? Ini menurut saya dikedepankan juga selain proses pemeriksaan kode etik. Dikedepankan soal pemeriksaan pidana juga ya, supaya pada mereka dibuat satu tuntutan berlapis-lapis. Ya. Baik, Pak Sugeng, ini berarti ini berarti apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik ini juga bisa beriringan ya dengan pemeriksaan pelanggaran unsur pidana. Artinya bisa berjalan berbarengan, tidak menunggu dulu pemeriksaan dari kode etik, kemudian lanjutkan dengan unsur pidana, Pak Sugeng. Betul, bisa. Jadi bersamaan Irsus dan tim sus, ya, Irsus itu instruktur khusus yang akan memeriksa pelanggaran kode etik, dan khusus juga melakukan pemeriksaan bersama-sama, meminta keterangan dalam posisi sebagai saksi dulu masing-masing. Ya, jadi keterangannya kan satu keterangan tetapi bisa diambil untuk dua kepentingan. Baik. Yaitu kepentingan penegakan pelanggaran kode etik, yang satu lagi kepentingan penegakan hukum pidana, ya. Baik. Begitu. Pak Sugeng, saya mau kembali akan dilakukan pemeriksaan berulang-ulang. Gitu. Baik, ya. saya mau ke Pak Hasto. Pak Sugeng, saya masih belum jelas ini bagaimana nanti pemeriksaan asesmen yang akan dilakukan oleh pihak LPSK. Pak Hasto, kalau Anda menanggapi bagaimana kalau ada keraguan-raguan dari Komnas HAM terhadap dugaan perbuatan kesusilaan dari Putri Cenrawati, kalau Anda akan melihat ini sejauh mana untuk langkah-langkah pemeriksaan independensi dari psikolog Anda, Pak Hasto? Iya, kalau pernyataan dari Komnas HAM itu sangat bisa dipahami. Maka itu Ketua Komnas HAM kan menyebutkan bahkan hasil dari LPSK pun belum bisa didapat karena belum bisa menemui pemohon ini. Ya, bagaimana LPSK bisa memberikan kepastian tentang perlindungan kalau bertemu saja belum, gitu loh, Mas. Baik, kalau nanti ini yang menjadi kunci. Kalau hari ini diagendakan pengajuan justice kolaborator permohonan perlindungan dari Baradae dan kuasa hukumnya, apakah akan diterima langsung pada hari ini juga jika diajukan, Pak Hasto? Ya, kami akan dalami juga tentang kesediaan yang bersangkutan, itu terutama ya. Yang kedua, tentang memenuhi syarat atau tidaknya yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Meskipun kalau kita lihat pasal yang dikenakan, pasal 338 Junto 5556, ini kan perbuatan menghilangkan nyawa orang itu tidak dilakukan sendirian. Baik. Tapi ada keikutsertaan. Nah, cuman keikutsertaannya ini apakah Baradae ini pelaku utamanya, apakah dia yang memerintahkan, atau justru ada orang-orang lain. Dan selama ini keterangan ini yang masih simpang siur nih. Baik. Apa yang akan digali dari Putri Cenrawati jika nanti berkenan ditemui di kediaman, Pak Hasto? Ya, kami akan minta keterangan tentang tuduhan melakukan pelecehan seksual itu seperti apa. Dan apakah trauma yang menjangkiti yang bersangkutan, yang diderita oleh yang bersangkutan ini bersumber dari kekerasan seksual itu, atau ada sumber lain yang menyebabkan yang bersangkutan ini trauma. Apa saja faktor yang menentukan akan disetujui atau dikabulkan dari permohonan perlindungan ini jika memang ada dugaan pelecehan seksual di sini, Pak Hasto? Ya, yang bersangkutan jelas-jelas adalah korban misalnya. Atau yang bersangkutan berposisi sebagai saksi. Tetapi kan tindak pidananya harus jelas.
karena tindak pidana yang dilaporkan adalah kekerasan seksualnya atau pelecehannya, ya tentu itu dulu yang harus dipastikan bahwa memang ada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang. Baik, Pak Hasto, saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau Anda menanggapi adanya tersangka baru, yaitu Brigadir dari Ricky Rizal, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan pasal 340 KUHP, ini artinya perlahan-lahan akan terbukti ya tersangka baru akan bermunculan nantinya jika memang masuk dalam dugaan pasal 338 dan juga pasal 340 KUHP, Pak Sugeng. Memang menjadi menarik ya, semakin terang ya, ketika diterapkan pasal 340 kepada Brigadir Ricky, itu kan pembunuhan berencana ya. Nah, pembunuhan berencana itu kan artinya antara niat untuk melakukan kehendak pidana dan perbuatan atau tindakan pelaksanaannya itu kan ada jarak. Nah, dalam jarak ini ya, ini ada motif ini. Kalau motifnya apa ini, penyidik harus membuka apakah motifnya disuruh ya, motifnya disuruh mendapatkan janji sesuatu ya. Jadi sebelum melakukan sudah mendapat janji sesuatu atau disuruh, atau ada pesan apa? Siapa yang menjanjikan, siapa yang menyuruh kalau ada. Karena ada pasal 55 dan 56 dalam pasal 340 juga. Ya, jadi berkembang sangat tajam kasus ini. Dalam beberapa hari tertunggulah hasil penyidikan yang penting buat IPW. Kasus ini sudah terbuka, mulai terkuak sejatinya kasus seperti apa. Baik. Dan pengakuan Baradae dan penangkapan Brigadir Ricky dan juga penempatan di tempat khusus ya, tempat khusus terhadap Verdi Sambo di Makobrimob. Semakin terbuka ya. Baik, Pak Sugeng, saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mau ke Pak Hasto dulu. Harapan Anda bagaimana untuk perkembangan kasus ini? Apakah semakin menguak ya tabir kematian dari Brigadir Yosua? Silakan Pak Hasto. Ya, kita berharap ini makin cepat. Ya, memang harus bersabar karena sedikit demi sedikit terjadi langkah maju lah. Meskipun sangat lambat. Tetapi kalau misalnya disebutkan ada ketidakprofesionalan dan sebagainya dalam penyelidikan atau dalam olah TKP, ini yang agak ambigu memang. Karena kalau tidak profesional itu kan tidak disengaja ya. Tetapi kalau disebutkan bahwa itu memang disengaja sehingga terjadi obstruction of justice, ya itu baru dimensi pidananya terlihat karena orang sengaja melakukan olah TKP yang dia sengaja untuk dihilangkan. Seperti istilahnya ada miskomunikasi. Kalau miskomunikasi itu kan tidak disengaja. Tapi kalau diskomunikasi itu disengaja. Jadi ini yang berbeda gitu. Profesionalisme ini orang dianggap tidak profesional itu bisa saja tidak disengaja. Tapi kalau sengaja melakukan, tentu akan lebih nyata bahwa itu adalah suatu tindak pidana, menghalang-halangi penyelidikan. Baik, Pak Hasto, singkat saja Pak Sugeng, silakan. Saya mendorong tim sus memproses dana 25 orang ya yang akan dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik itu ya. Betul kata Pak Hasto, ini adalah kesengajaan, ya, bukan kelalaian, ya ini kesengajaan, ya. Jadi unsur pidananya sudah ada. Terapkan 3 pasal 221, 233, dan 362 selain kode etik yang berujung pada pemecatan. Kami mengusulkan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW dan juga bergabung bersama kami Pak Ketua LPSK, Pak Hasto Atmojo. Terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia News Hour. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam.